271. Wa an Mus'ab ibni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama anaknya Mus'ab. Kedua-duanya radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, Ra'a Sa'dun. Sa'ad melihat anna lahu fadlan, bahwa anaknya ini punya kelebihan, ala man dunahu, terhadap orang lain. Dibanding sama yang lain dia punya kelebihan. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, hal tunsarun, apakah kamu ditolong Allah, wa turzaqun, dan kamu dikasih rezeki. Kenapa kamu ditolong Allah? Kenapa kamu dikasih rezeki? Apa yang menyebabkan kamu dikasih tolong dan dikasih rezeki? Illa bidu'afaikum. Kamu ditolong Allah, dikasih rezeki, itu karena orang-orang yang dhaif. Anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua. Kamu tolong mereka, bangun dia malam berdoa. Karena itulah Allah menurunkan pertolongan pada kamu. Bukan karena kamu hebat. Maka tolong orang susah. Kalau mau ditolong Allah, mau dikasih rezeki, kuncinya simple saja menurut hadis ini. Tolong orang susah. Balik gajian, beli beras 5 kilo, beli minyak sekilo, beli gula sekilo, beli sarden, beli susu saset, beli gula kopi, masukkan plastik, titipkan. Sebelum sampai ke rumah, kasihkan. InsyaAllah turun pertolongan Allah, dapat rezeki. Rawahul Bukhariyu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini hakadha. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini begini, mursalan. Hadisnya mursal. Hadis mursal ini sahabat Nabi. Ini tabi'in. Lebih tinggi sahabat daripada tabi'in. Sahabat jumpa Nabi, tabi'in tak jumpa. Tiba-tiba tabi'in berkata, Nabi bersabda. Kalau ada jumpa hadis, tabi'in berkata, Nabi bersabda, itu nama hadisnya mursal. Sahabat, tabi'in, tabi'in, baru pengumpul hadis. Kalau pengumpul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tiba-tiba saja dari pengumpul hadis ini dia bilang qala Nabi, Nabi bersabda. Nama hadisnya mu'allaq. Kalau putusnya di sini, tiba-tiba tabi'in, ini tabi'in berkata, Nabi bersabda, nama hadisnya mursal. Kalau putusnya dua, hilang tabi'in, hilang tabi'in, putus dua, berturut-turut, nama hadisnya mu'dal. Tidak di sini, tidak di sini, putus di tengah satu, nama hadisnya munqati. Kalau hilang sahabat, mursal. Putusnya dari penyusun kitab, mu'allaq. Kalau hilang dua berturut-turut, mu'dal. Tidak dua, tidak di pangkal, tidak di ujung, hilang di tengah, munqati. Keempat-empat ini hadis dhaif. Dhaifnya kena pasal putus sanad. Putus sanad, putus di pangkal, mu'allaq. Putus di ujung, mursal. Putus dua berturut-turut, mu'dal.
putus satu, munqati. Tak masuk ke kepala saya Pak Ustaz, tak usah dipikirkan. Anggap sebagai pengetahuan saja. Itu dipelajari dalam mustalah hadis. Fa inna Mus'ab ibn Sa'ad, karena Mus'ab bin Sa'ad tabi'iyun. Dia bukan sahabat, dia tabi'i. Wa rawahul Hafiz Abu Bakar Al-Barqani. Oh, kalau begitu hadis ini putus sanadnya. Riwayat Bukhari putus, tapi ada yang nyambung. Diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, muttasilan, sanadnya bersambung. An Mus'ab an abihi, dari Mus'ab dari bapaknya. Siapa yang menjelaskan ini? Yang menjelaskan Imam Nawawi. Jadi kalau satu riwayat putus, apakah riwayat lain juga putus? Tidak. Makanya kalau kita membaca hadis putus, kita bilang dhaifus sanad. Sanad yang ini yang dhaif. Dan sanad lain boleh jadi ada yang sahih. Karena satu hadis sanadnya bisa 5, bisa 6. Macam inilah. Nah ini. Tiba-tiba yang mahasiswa dari Bengkalis balik ke Bengkalis, diriwayatkan. Yang dari Inhil balik ke Inhil. Yang dari Rohul balik ke Rohul. Yang dari Pasir Limau Kapas balik ke Rohul. Udah berapa sanad ini? Boleh jadi yang dari Inhil putus, dhaif, tapi yang lain kan tidak. Maka tidak bisa menghukum satu hadis hanya dari satu sanad. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 7 jilid. Kata Albani, dhaif. Rupanya dia tak tahu ada sanad yang nyambung. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh. Ditulisnya kitab judulnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. 7 jilid. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Albani berkata, hadisun dhaif, hadis ini dhaif. Qultu, kataku, kata Syekh Mahmud, ada riwayat ini, ada riwayat ini, ada riwayat ini, bal sahih, hadis ini sahih, ternyata sahih. Jadi tak bisa mengambil satu hukum dari satu orang, dari satu sanad, karena sanad hadis